Shalom Bapak Ibu, senang kembali saya bisa menyapa Anda hari ini. Dan firman yang akan saya bagikan yaitu jangan ditiru tokoh Alkitab yang satu ini. Hari ini kita masuk seri yang ketiga dan kita akan belajar dari seorang tokoh di Alkitab di Perjanjian Baru. Tokoh itu bernama Yudas Iskariot. Mari kita membaca Yohanes pasal 12 ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata, tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak narwastu itu tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Ayat yang keenam, hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Saudara, Yudas adalah bendahara yang dipercaya oleh Yesus. Jadi kemana Yesus pergi melayani, Yudas ini adalah bendahara, di mana ia dipercaya untuk mengelola keuangan pelayanan daripada Yesus Kristus. Saudara, namun Alkitab mencatat bagaimana di dalam Injil Yohanes, Yudas dikatakan seorang pencuri. Ia sering mengambil uang kas yang dipegangnya. Itu artinya Yudas adalah orang yang tidak jujur. Ia suka menipu dan ia mengambil uang kas yang dipegangnya. Saudara, mari hari ini jangan kita pernah meniru apa yang diperbuat oleh Yudas Iskariot. Ia adalah orang yang tidak bisa dipercaya. Sebagai bendahara seharusnya ia dapat dipercaya, namun ia tidak jujur. Saudara, kalau kita ingin melihat kejujuran seseorang, sebenarnya mudah. Kalau orang itu dapat dipercaya dalam hal keuangan, maka itu artinya ia orang yang jujur. Kalau ia sudah tidak jujur dalam hal keuangan, maka itu artinya dia punya sifat yang buruk, yaitu ia tidak jujur. Bahkan orang-orang seperti ini akan cenderung menipu dan akan melakukan perbuatan yang tidak benar. Oleh sebab itu, sebagai anak-anak Tuhan, mari kita harus hidup dalam kejujuran. Mari jangan hidup di dalam apa yang namanya penipuan, apa yang namanya ketidakjujuran. Karena Alkitab berkata orang yang dipercaya akan diberkati. Kalau Anda ingin diberkati Tuhan, jadilah Anda orang yang dapat dipercaya. Terlebih dalam hal keuangan, mari kita harus hidup di dalam takut akan Tuhan. Apa yang bukan menjadi milik kita, jangan kita ambil. Jadilah bendahara yang jujur, jadilah pengelola keuangan yang baik. Mari, kalau hal ini kita lakukan, maka saya percaya Anda akan menjadi orang-orang yang jadi berkat. Sebaliknya, orang-orang yang tidak jujur, mereka yang melakukan perkara-perkara di mana mereka melanggar dari hal-hal yang kecil, maka kelak mereka juga akan menjadi seorang koruptor. Ingat saudara, seorang koruptor itu dimulai dari orang-orang yang sering mencuri dalam jumlah yang kecil terlebih dahulu. Kemudian mereka menjadi orang-orang yang kemudian korupsi dalam jumlah yang besar. Oleh sebab itu, saya berdoa sebagai anak-anak Tuhan, jangan jadi koruptor. Ingat, semua dimulai dari hal-hal yang kecil. Kalau Anda setia dari perkara-perkara yang kecil, Anda jujur dari perkara-perkara yang sederhana, maka Anda juga akan menjadi orang-orang yang dapat dipercaya dalam hal-hal yang besar. Ingat, jangan tiru apa yang Yudas Iskariot lakukan. Ingat, hiduplah dalam kejujuran. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.